Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwattuna man khadallaha wa rasulahu walau kana aba'uhum wa abna'ahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbiku khafiran yabi'ul akhirati bi aradati minad dunya. Sadaqallahul azim. Para jemaah yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Di pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang yang mulia, dengan tujuan yang mulia. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita akan dikumpulkan di dalam surganya bersama-sama dengan orang yang mulia, karena kita nanti akan saling mencari siapa komunitasnya, siapa kelompoknya pada saat hidup di muka bumi ini. Sehingga kalau kita punya komunitas senang mengaji di masjid ini, nanti kita juga saling mencari dan kita bisa mohon kepada Allah seandainya ada satu saudara kita yang masuk komunitas kita pada waktu di dunia ini kemudian tidak bisa bersama-sama masuk surga Allah, nanti kita bisa interupsi, ya katanya orang sekarang, interupsi itu usul kepada Allah supaya teman saya ini juga dimasukkan dalam surga, karena pada saat di dunia juga sama-sama aktif mengikuti pengajian. Oleh sebab itu para jemaah yang berbahagia, jangan pernah kita hidup di muka bumi ini tidak punya kelompok, tidak punya komunitas yang baik. Kalau tidak punya kelompok, komunitas dengan mereka-mereka yang tidak baik, tidak apa-apa. Tapi tidak punya komunitas dengan kita yang baik, ini yang menyebabkan Allah juga nanti akan memberikan sanksinya di saat kita di akhirat ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang berbahagia, mari kita lanjutkan pembahasan kita 1 bulan yang lalu tentang ciri-ciri atau indikasi-indikasi seseorang dikatakan cinta kepada Allah. Sudah kita sampaikan 6 ya. 7 para jamaah yang berbahagia,
Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu senang sekali mendengarkan kata-kata dan kalimat-kalimat Allah. Itu senang. Enten mboten tiyang ngrungokno adzan ngamuk niku enten mboten. Enten apa mboten? Pak. Enten. Ya. Orang yang menyamakan suara adzan sama dengan gonggongannya anjing, ya, itu kan orang yang tidak senang. Padahal dalam kalimat adzan itu adalah banyak sekali menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya kan, hayyal shalah, hayyal falah. Itu kan kalimat-kalimat Allah, harus senang. Makanya dituntunkan di saat kita mendengarkan adzan untuk mendengarkan dan menirukan, ya Pak ya, untuk mendengarkan dan adzan ini harus dikeraskan. Tidak boleh hanya dengan running text saja di TV ditulis hayalah sholat, tapi disuarakan supaya apa? Orang lain bisa mendengarkan, orang lain bisa menirukan, dan orang lain yang mendengarkan dan menirukan itu mendapatkan fadilah adzan seperti orang yang adzan itu, Pak. Makanya nek ngrungokno adzan gak oleh ngomong-ngomong dhewe, Pak. Ngomong terus kini ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mandek, Pak, ngomongnya. Ganti mendengarkan dan supaya mendapatkan keutamaan kebaikan seperti orang yang adzan itu senang sekali mendengarkan senang bendino arep-arep. Sehingga orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini setiap harinya ingin terus berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an. Ya. Kenapa demikian? Karena kita menyadari bahwa Al-Quran yang diciptakan oleh Allah, yang diturunkan kepada Rasulullah dan dilanjutkan kepada umatnya ini ada nilai sebagai nur. Nur itu apa? Cahayanya. Pak, sampean bangun omah perlu ono ventilasi ini napa mboten, Pak? Nen? Perlu nggih. Napa kok ndamel ventilasi? Ben gak sumuk. Ngene mboten nggih. Wis rampapet cek krasa ventilasine kurang didodol. Dingekno cendela. Supaya apa? Udaranya itu bisa masuk. Sebab udara yang keluar yang masuk dari luar ke rumah kita ini membawa sehat itu. Itu an-nur. Al-Qur'an ini sebagai an-nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita supaya kita ini tidak suka sesek dodone gitu loh, Pak. Tahu sumpek, Pak, sampean, Pak? Sumpek kenapa, Pak, ya? Rasulullah SAW mengajarkan kalau kamu sumpek-sumpek atau ada masalah dalam hidupmu, segeralah kamu ambil air wudhu. Kalau bisa datang ke masjid, ke musola atau di rumah, sholatlah 2 rakaat. Ngoten, Pak. Terus ditambah apa? Bacalah Al-Quran sebagai nur, cahaya itu, Pak, ya. Ya dalam bahasa sing kasar ya, ngomabuten nih. Wajah-wajah orang yang senantiasa interaksi dengan Al-Quran itu adalah wajah-wajah yang menarik, Pak, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Dan itu harus kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tunjukkan di lingkungan masyarakat kita ini adalah wajah kita, wajah yang penuh dengan cahaya Allah. Makanya sumringa, guyuan, meseman, naruan gitu loh, Pak. Enten mboten tiyang merengutan, Pak. Nen, enten mboten. Umum kok gak ono sumeng ya. Ya ono ya ini yo.
Nah, ini wajah-wajah yang diberi cahaya an-nur. Oleh sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat 5 Al-Maidah, ya, ini ayat 15 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Muhammad, sungguh Allah telah menurunkan an-nur cahaya kepadamu, wa kitabum mubin. Wa kitabum mubin ini penjelasan dari an-nur. Apa yang disebut an-nur itu? Kitabum mubin, yaitu kitab yang nyata, kitab yang jelas, yang disebut dengan Al-Quran. Ngoten Pak nggih. Panjenengan nek maca Al-Quran berapa kali khatam Pak? 1 tahun? Dereng nate khatam. Ya wis gak apa-apa. Gak apa-apa. Pelemben roti. Biyen aku gurung iso maca Al-Quran sampai tuntas. Saiki dikai waktu, alhamdulillah sampai tuntas. Ini penting Pak. Itu an-nur. Fungsi daripada Al-Quran itu menerangi kehidupan kita sehari-hari, sing urusan dengan hati ini, biar tidak mudah putus asa, biar tidak mudah menjadi hati yang selalu gersang, hati yang selalu hidup, hati yang selalu tenang. Jadi ngoten Pak. Niku Nabi. Lah salat sunnahnya itu salat apa Pak? Ya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini salat sunat 2 rakaat yang kapan saja boleh dilakukan kecuali ada waktu-waktu yang dilarang. Kok sumpah sedih ya sampai no omah diuring-uring bojone terus ngoten niku Pak. Nggih. Nate Pak. Ati sampean sedih perkara diuring-uring bojo sampean tahu ndak Pak? Bener esuk Pak. Tidak pernah tapi tidak jarang niku digunakan niku Pak. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu saja fungsi daripada Al-Quran. Al-Quran juga berfungsi sebagai hudan. Hudan ini apa? Petunjuk. Ini harus kita yakini Pak. Kalau sampai sudah meyakini Al-Quran subhanahu yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk hidup kita, berarti hidup kita ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, dengan petunjuk. Sampeyan tuku sepeda motor, di samping STNK, di samping BPKB, di samping pajak-pajak niku nggih, obeng-obeng sing kanggo buka busi itu. Tapi selanjutnya kan dilengkapi dengan apa? Buku petunjuk. Buku petunjuk ini diharapkan kita mengerti, mengoperasionalkan sepeda motor itu sehingga bisa bertahan lama. Dalam buku petunjuk itu ada kalau sudah sekian bulan atau kilonya sudah 1.000 atau 10.000, maka harus segera nama Pak? Servis. Loh itu Pak. Servisnya gratis, ditambahi uline gratis. Nah cuma uline gratis niki gak koyo biyen. Biyen niku ping 2 ping 3 ya gratis. Saiki mek pisan tok gratis. Malah sekarang itu ada yang canggih tuh, nyerviskan kendaraan ini tidak boleh langsung datang, harus menggunakan aplikasi. Ngene Pak, canggih ini. Nah kalau urusan sepeda motor sudah seperti begitu canggihnya, apalagi Al-Quran gitu loh Pak.
Sampean selamat Pak kalau mengikuti petunjuknya itu. Gak gampang kerusakan sepeda motor. Ada petunjuknya. Ini harus menggunakan pertama. Sampean gunakan. Harus menggunakan pertalite. Harus menggunakan bensin bahan bakarnya. Ini digunakan aman. Ya. Katanya kalau menggunakan pertamax itu bisa memperkuat mesin daripada kendaraan itu berapa kali kalau menggunakan pertalite. Itu petunjuk dan itu semuanya sudah melalui uji, sudah melalui analisa. Cuma kadang-kadang kita ini suudzon, iya itu memangnya oleh buruan akeh kok pertama gitu. Makanya suruh menggunakan ngono barang. Tuku kulkas sekarang itu, kalau dulu kulkas yang namanya Hitachi itu dulu kan gak tapek payu Pak, tapi sekarang oleh penjualnya justru Hitachi ini kulkas yang menggunakan teknologi modern, dan ini yang terbaik. Karena apa? Mesinnya dari Jepang. Ujung-ujung ono saya ngomong, memang awakmu kon mayokno Hitachi mergo oleh anu. Coba ya mengurangi suudzon itu bagaimana Pak ini? Kadang-kadang kita kan begitu ya. Gampang ngarani wong elek lho, paling gampang. Nah itu sampean ganti ngarani wong apik ini. Biar hati kita ini tidak buru, tidak terkotori itu Pak. Ini hutan itu, petunjuk. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu? Hudzal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk manusia. Iki lho sing apik, sing kudu kok lakoni, iki sing elek kudu kok tinggalno. Ojo kok campur sing apik ambek sing elek itu. Lho ini. Jadi luar biasa Pak. Sampean punya agama yang menuntun dan mengajarkan semua umatnya untuk tahu mana yang baik dampaknya, mana yang jelek dampaknya. Kita bersyukur kepada Allah Pak. Orang-orang di luar Islami sama kesensem dengan Al-Quran, kok sampean gak kesensem dengan Al-Quran. Ini hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Tidak hanya itu, Al-Quran juga sebagai syifa dan rahmah. Syifa, obat. Rahmah, kasih sayang Allah. Jadi obat Pak. Nah, cuma ojo sampai keliru memahami Al-Quran sebagai obat. Nggih. Kok tulisan Al-Quran ayat kursi sampean gunting, terus sampean lilitno sabuk sampean dipakai obat. Kalau orang sekarang mengatakan sebagai jimat, ben kuat, nek dibacok ben gak ngoten Pak. Sampean nanti ngoten Pak. Nanti Pak, tapi biyen gak apa-apa wong biyen, saiki gak oleh. Syifa itu obat, itu maksudnya baca Al-Quran itu dengan baik, fahami Al-Quran itu dengan baik, laksanakan Al-Quran itu dengan baik. Itu loh Pak. Oleh sebab itu sesungguhnya di saat kita mempelajari Al-Quran dengan baik, itu tidak boleh buru-buru. Ya. Ulama besar di Indonesia, Allah yarham,
itu di dalam rangka umatnya, jamaahnya bisa melaksanakan kandungan daripada Al-Quran sehingga menjadi petunjuk. Nek ngajar nangone santri nih, sak durunge santri nih sok ngelakoni gak pindah, luar biasa ini. Sampai santri ini jeng, sing ngulang yai besar ini lo sabar, tapi santri ini sing gak sabar, yai kok bentinten kok niku mawon sing ulang kok mboten pindah kapan khatame. Kenapa? Karena orientasi seseorang membaca Al-Quran itu khatamnya, bukan fahamnya. Ada ndak istilah ayo faham Al-Quran, ada ndak? Yang ada kan ayo khataman. Ono Pak, ayo fahaman Al-Quran ono ndak? Gak ono. Gak mari-mari protes Pak. Kapan iki khatame ini? Dek wingi ngene iki, sakniki benjing paling ngene iki. Nah, protes iku ditanggapi mbek Pak Yai. Awakmu wis ngerti ta sing kok pelajari iku. Sampun. Terus awakmu sudah melaksanakan apa belum apa yang kamu pelajari? Lah dereng. Lah nih. Mergo awakmu guru nglakoni iki gak pindah ayat. Ya. Gak banyak. Ini para jamaah yang berbahagia. Pak Yai ini di dalam mengajarkan Al-Quran yang dikenal dengan surat Al-Ma'un, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maksudnya Pak Yai ini gini, ayat ini sebagai dorongan orang yang beriman, orang Islam, orang yakin kebenaran Islam itu di kemudian hari bisa membuat satu kegiatan yang nilainya bisa bermanfaat kepada umat. Itu loh. Nilai tauhidnya ayat ini yang namanya memberi makan kepada fakir miskin ini tidak hanya orang fakir miskin bendina sampai kayak nasi bungkusan ngono tok. Mboten, Pak. Nek ngono ya bungkusane saiki entek meneh luwe maneh. Tapi diharapkan umat Islam punya kegiatan produksi, punya kegiatan bisnis yang bisa menyerap banyak tenaga umat Islam sehingga umat Islam bisa mencari rezeki melalui usaha itu. Ya. Ngoten lho, Pak. Basis Badan Amil Zakat Nasional, Lasis Lembaga Zakat, itu semuanya embrionya dari ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Perekonomian itu sampai ngoten, Pak. Itu nilai ilahiyahnya ya daripada ayat ini. Lah sebelum itu dilaksanakan. Dan ternyata alhamdulillah sekarang ini luar biasa kegiatan perekonomian umat Islam itu diilhami dengan ayat ini. Itu namanya sebagai petunjuk Al-Quran. Sampai tidak mendapatkan nilai yang begitu, tidak bisa memanfaatkan nilai begitu kalau sampai membaca Al-Qurannya itu hanya sekedar ingin khatam. Ya gak salah ya gak keliru. Tapi pemahaman ini perlu ditingkatkan. Ngoten lho Pak nggih. Nek ngoten nggih, mboten perlu khatam nggih. Ya perlu, ndak apa-apa. Tapi khatam itu tahap ngoten Pak ya. Nggih, setiap maghrib ngaji Pak nggih ten masjid nggih. Napa ngaji ten kafe Pak? Maghrib ngeten masjid Pak, mantun maghrib ngeten. Misalnya itu Pak yang namanya hudalin nasi wa
Al-Quran tidak hanya sebagai hudan, tidak hanya sebagai rahmat, tapi sebagai mau'idhah. Mau'idhah ini kenapa Pak? Acara selanjutnya Mau'idhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz ini. Kenapa mau'idhah ini? Nasihat itu loh Pak. Nasihat Pak, Al-Quran ini. Faida quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Nasihat Al-Quran, kalau ada Al-Quran dibaca, dengarkan. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum supaya kamu mendapatkan fadilah yang sama. Awake dhewe enggak ya, nonton TV ngene. Nek waya Al-Quran malah patenono Al-Quran. Ganti niki. Gini betul Pak. Sampean tahu Pak, misalnya anak sampean untuk putus sampean nonton TV, sumpun dengan lagu-lagu ngene-ngene, wis patenono, gantin. Golek sing tilawatil Quran. Nate Pak. Rontok angel nggih. Nggih. Dalam putus sampean senengane upin-ipin, sampean ganti Al-Quran. Padahal dengan banyaknya acara dajil, ya takfid yang sudah dilembagakan di TV, stasiun TV apa saja, itu harapannya itu gitu Pak. Ya, tapi ya memang belum bisa menghapus ya tayangan-tayangan yang sudah sekian lama muncul dan nilainya itu memang untuk menyenangkan, menggembirakan sesaat kepada user, kepada penggemar saja. Nah, gak percaya Pak, main anak sampai nonton upin ya, omong nanti badak-badakan ini tembak-tembakan terus patenan gantinya maca Al-Quran ngamuk anak sampean sing ngalah apa anak sampean sing kalah? Sampean sing ngalah apa anak sampean sing ngalah Pak? Ya sampean sing ngalah, ngalah aja. Dimana TV ngerti sawat botol nanti apa ini? Nah ini mau'idhah, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Yunus 10 ayat 58. Ini Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Ini Pak, berapa fungsinya Al-Quran dalam ayat ini? 1. Mau'izah, nasihat yang baik. Itulah Pak. Jadi nasihat yang baik itu ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Quran petunjuk warahmah lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak, luasih fungsi daripada nilai yang dikandung Al-Quran, tidak hanya sebagai cahaya tetapi juga sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai nasihat, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Al-Quran ini tidak berhenti hanya dibaca, ngerti lho Pak, tapi harus difahami. Jadi berkesinambungan. Moco mau ini juga ada ilmunya, ya. Ada yang namanya makhorijul huruf, itu bagaimana mengeluarkan huruf ain tok itu Pak, ain tok ini. Iku iso saulan gak bener Pak. Ya. Karena sampai sekarang ain ini karena alami aja. Dulu untuk mengajari dulu itu ilmunya belum ada Pak. Sekarang ini sudah canggih. Ain tok itu. Ya, dzat itu mecucune lambe iku nok endi?
Ilat iku manggone nondi lambe ndukur, manggone nondi lambe cilik, misare nggone nondi, itu ada semuanya ilmunya. Nah, sekarang ilmuwan ini sudah menemukan metode yang terbaru yang biasa disebut dengan tahsinul Quran, memperbaiki membaca Al-Quran. Ngoten, Pak. Niku kudu enak niku. Latihan. Enjane ya rontok angel, pemane umur-umur sing kados awak dhewe ngeten iki, Pak nggih. Cara ilat niku wis napa, Pak? Wis melungker menisor. Wis melungker menisor iku. Dikon munggah titik uang tapi ndak apa-apa. Ya, tapi ndak apa-apa. Kalau toh kita salah membaca Al-Quran, karena keterbatasan kita, karena kita sudah berikhtiar, tidak berdosa. Tapi nek sampean maca Al-Quran salah, sampean tidak ada usaha untuk memperbaiki, itu yang tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Ada yang namanya ilmu tajwid, ya. Ini bacanya itu panjangnya berapa? Ini panjangnya 2, ini panjangnya 4, panjangnya 6, itu kan ada itu. Nah ini harus dipelajari. Tidak apa-apa, Pak, walaupun tua-tua itu belajar tidak apa-apa. Dan baca Al-Quran ini memang istilahnya orang yang faham dengan ilmu Al-Quran itu harus talaki. Talaki itu harus didampingi, tuntun. Saya tanya, Pak, Rasulullah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala itu dituntun apa dibiarkan, Pak? Iki loh Nabi Muhammad, Al-Quran tulisannya ini wis wacan dhewe. Kira-kira, Pak. Kan mboten nggih. Dituntun Rasulullah aja. Ya kan? Itu namanya talaki, didampingi dengan guru. Apa tujuannya? Buat tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, segera akan bisa diperbaiki, Pak. Wis tah nek maca Al-Qur'an dhewe-dhewe niku wis akeh klirune, Pak. Akeh klirune. Omongane tan orientasi sampean iki wis jan mari bareng mari. Pokoke aku Ramadan iku kudu iso ngatamno ping 30. Padahal Ali bin Abi Thalib mengatamkannya paling tidak berapa hari, Pak? Tuh. Ngali ayo paling ndak ping 3 dina baru katam. Terus sampean sak lungguhan katam itu kok endi? Ya iso katam tapi nek tiba kaya kene wong 30 hataman kon juz 1 ya, juz 2, juz 3, juz 4. Tidak hanya menunggu hari, Pak. Berapa menit? 10 menit khatam. Wis diwacakno doae khataman. Wis mari doae khataman terus apa sing metu maneh, Pak? Jaminan. Loh ini ternyata juga boleh tapi perbaiki. Sahabat saja menghafalkannya paling enggak 3 hari. Awak dhewe ndak. Nek kula sampean kabeh insyaallah nek 3 dina gak iso, Pak, khatam. Paling ndak pirang tahun, Pak, khatam, Pak? 5 tahun. Cek lumayan, Pak, timane gak tahu belasnya. Ya kan, sebentar lagi akan Ramadan. Ini harus sampean programkan. Ya. Sebab kalau salah kita tidak akan menjadi petunjuk Al-Quran ini, tidak akan menjadi petunjuk. Tapi kalau benar membaca, memahami, ya seperti saya katakan ini, memahami Al-Quran aro'aital itu sampai iso mbae pabrik, Pak. Coba ya, sampai bisa membuat panti asuhan itu karena aro'aital itu. Jadi menyantuni anak yatim, anak fakir, orang lemah tidak hanya dengan nasi bungkus, apalagi nasi bungkusnya dikemas dengan Jumat barokah. Selain Jumat tidak ada, ya terbatas sekali kan, Pak, ya. Beri kegiatan pabrik-pabrik, kegiatan-kegiatan yang nilainya produktif
tapi hasilnya untuk umat, begitu loh Pak. Ya. Sekarang pemerintah menawarkan bagaimana kalau ormas Islam itu diserai untuk mengelola. Iya, ada ormas yang terbesar di Indonesia ini. Kalau uang itu jatuh kepada ormas ini, bisa menjadi sekolahan, bisa menjadi rumah sakit, bisa menjadi hotel, bisa menjadi supermarket. Karena arwaital itu. Dan arwaital tidak difahami Pak. Sing duwe supermarket sapa Pak? Sing gak maca Al-Qur'an. Tapi sampean sing ngeramek-ngramekno supermarket mergo sampean sing blonjo. Nah itu sekarang dirubah. Nah, alhamdulillah sekarang ini banyak. Kalau selama ini pengelola tambang menguntungkan orang asing, sekarang ormas Islam tidak. Kami mengelola tambang ini akan memberikan manfaat kepada umat, akan menambah devisa negara. Nah sekarang enggak, dikelola tambang-tambang ini wis untuk duit nanti Pak. Nah, tentunya Pak, gak sampai lugur nanggone sampean Pak. Ya mudah-mudahan ormas yang mengelola ini memang amanat ya. Ini kita doakan bersama. Jangan belum wis suudzon. Iku gak kena jebakan Batman tah iku wis gak usah ngono lah. Didoakan saja. Sebab ormas juga punya kewajiban untuk membangun bangsa dan negaranya menurut kemampuannya, kan begitu ya. Nah, sekarang ini tengah dikelola terutama yang ada di Kalimantan yang sudah diserahkan. Ini para jamaah yang berbahagia, yang nomor 7, hendaknya kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan lepas daripada Al-Quran. Ingin petunjuk Al-Quran, ingin cahaya dengan Al-Quran, ingin nasihat dari Al-Quran, ingin syifa obat dari Al-Quran, ingin rahmat daripada Al-Quran. Ya. Kemudian yang ke-8, para jamaah yang berbahagia, indikasi orang yang cinta kepada Allah itu tidak hanya cinta kepada Allah, tidak hanya cinta kepada Rasulullah, tapi juga cinta kepada sesamanya, di mana sesamanya ini juga cinta kepada Allah. Itu loh Pak. Sampean kalau ada saudara kita itu rajin ibadah kepada Allah, sampean dekati, sampean cintai, sampean sayangi. Sudahlah dari kelompok apa saja. Demikian sebaliknya, kita membenci kepada orang yang dibenci kepada Allah. Gitu loh Pak. Orang yang dicintai Allah kita harus mencintainya. Orang yang dibenci Allah kita juga harus menjauhinya. Nah sekarang ini kan dibalik. Orang yang dicintai Allah malah kita benci, orang yang dibenci Allah malah kita cintai. Itu tidak boleh itu. Lah bagaimana caranya kita supaya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai baca Pak dalam Al-Quran surat Ali Imran 3 ayat 31. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Kul in kuntum tuhibbunallah, Muhammad katakan kepada umatmu, umat, kalau kamu ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendaknya kamu mengikuti
agung. Bapak, syaratnya Pak. Jadi kalau bapak ibu ingin dicintai Allah, syaratnya satu, mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi laksanakan, apa yang dilarang oleh Nabi coba ditinggalkan. Hanya itu Pak. Sederhana kan Pak ya? Enteng nopo abot Pak? Mengikuti apa yang disunahkan Nabi, meninggalkan dengan yang tidak disunahkan Nabi, kira-kira abot apa enteng Pak? Iya. Memang jenengan ini loh Pak, 1 jam ikut mengaji ini mengikuti yang diserukan oleh Nabi, yang namanya tolabul ilmi, Pak, menuntut ilmu. Makanya tadi saya katakan itu, kita dikumpulkan di tempat yang mulia bersama-sama dengan orang yang mulia, dengan tujuan yang mulia. Kita berdoa di akhirat dikumpulkan dalam surganya bersama orang yang mulia, kan begitu Pak. Ketoknya 1 jam Pak, ya. Tapi nilai ubudiyah kita ini luar biasa loh Pak. 1 jam meripat ini tidak melihat sesuatu maksiat. Mulut 1 jam tidak bicara maksiat. Perasaan hati 1 jam tidak maksiat. Iku 1 jam Pak. Dan ini ngaji ini rong jam. Ya ditinggal mulai. Ya ditinggal mulai. Tapi kan kita sudah komitmen, sudah kesepakatan, pokoknya ngajinya selesai pada saat waktu sholat Isra. Ini luar biasa, double loh Pak dapatnya kita itu, nggak karuan banyaknya. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu cintailah orang yang cinta kepada Allah dan bencilah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang berbahagia, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, surat nomor 58 ayat 22. Ini ayat ini rontok kejem. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri. Kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, yuwadduna man khadallah wa rasul. Lalu orang ini berbaik-baik saja kepada orang yang benci kepada Allah. Itulah Pak. Sinten sing benci kepada Allah sesungguhnya? Ya wong sing gak seneng swara adzan, benci kepada Allah. Lho niku ngerti yang Islam, ya Islam yang agamane, tapi perilakunya bukan orang Islam. Mana adzan kok gak seneng? Suarane adzan dipadakno ambek gonggongan anjing, kan ya gak bener. Nah, sekarang itu kan juga begitu Pak ya, luar biasa. Tidak akan berteman, bersaudara, mencintai dengan orang yang benci kepada Allah. Banyak paham-paham sekuler yang menganggap agama itu sebagai candu daripada pembangunan. Kalau kita membangun ingin sukses, tinggalkan agama. Begitu Pak. Setuju nggak sampean? Setuju nggak?
Oh, ini urusan negara, bukan urusan agama. Lah paham sekuler itu Pak sejak dahulu kala ya. Zaman orde lama, orde baru, sampai orde apa saiki? Saiki orde nopo, Pak? Orde ganti-ganti ya. Orde ganti-ganti. Itu yang namanya paham sekuler itu begitu. Jauhkan negara ini dari agama. Kalau kita ingin ya. Ini kan orang yang sebenarnya mengingkari dengan sendiri ya, dengan undang-undang dasarnya, Pancasilanya yang sudah dibuat, bahwa Pancasila dan undang-undang dasar itu merasa bisa hidup itu karena motivasi agama. Agama itu ada di atas daripada semuanya. Lah sekarang orang mencoba pisahkan. Kan sekarang itu. Jangankan kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, lalu dia berkasih sayang dengan orang yang membenci kepada Allah. Ya, sebab ayat itu jelas ya Pak ya. Misalnya dalam Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 54 juga jelas ya. Ya kan? Ciri daripada hamba yang dicintai oleh Allah, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Di dalam surat Al-Fat surat 48 ayat 29 juga jelas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Keras. Ya, tegas. Ya, tegas, bukan berarti nek wong kafir itu sampean cekel sampean pateni ngoten mboten. Terutama keras dalam arti sekarang ini adalah keras dalam pemikiran. Ghazwul fikri, perang melawan pola pikir. Pola pikir orang sekuler mengatakan agama itu candu pembangunan. Tapi pola orang yang beriman, agama itu adalah sumber daripada sebagai motivator, katalisator, dinamisator. Tidak mungkin akan sukses kalau mengabaikan agama. Nah sekarang agama mulai dikerdilkan sedikit demi sedikit. Jangan sampai terjadi begitu. Ya. Jadi cintailah kepada orang yang dicintai Allah, bencilah kepada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik, orang yang dicintai Allah malah kita benci, orang dibenci Allah malah kita berkasih sayang ya. Karena ayatnya jelas dalam Al-Maidah dan surat Al-Fatih tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira itu pembahasan kita pada kesempatan ini sampai nomor yang 8 ya. Kemudian insya Allah nomor 9 dan selanjutnya akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.